ajak adik-adik menyanyikan lagu Selamat Datang Semua. Suaramu ku dengar. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Bapa yang baik, terima kasih juga buat waktu yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang berkati guru sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa boleh berkenan atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Valen, tahu cerita dongeng Pinocchio nggak? Tahu dong Kak Yol, yang kalau berbohong hidungnya semakin panjang kan Kak? Iya Kak Valen. Nah, cerita itu mengajarkan kita untuk selalu berkata yang jujur. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya harus berkata dan bertindak yang jujur. Benar banget Kak, sama seperti lagu Sekolah Minggu yang satu ini. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ikuti gerakan maskernya. Semuanya sudah pada tahu dong kalau sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Walaupun kita belum bisa merayakan Paskah bersama-sama di gereja, tapi adik-adik jangan sedih karena kakak dan abang guru sekolah minggu sudah mempersiapkan perlombaan untuk adik-adik semuanya. Nah, sekarang Kak Valen akan mengumumkan perlombaan untuk kelas kecil yang belum sekolah. Perlombaannya adalah bernyanyi sambil bergerak
Judul lagunya Tanda Paku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, ikutin Kak Valen. Selanjutnya Kak Risna akan mengumumkan perlombaan untuk kelas kecil yang sudah sekolah. Disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, kali ini Kak Risna akan menjelaskan perlombaan Paskah untuk adik-adik yang kelas kecil yang sudah sekolah, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Perlombaannya adalah berdoa. Adik-adik tentu tahu ya, tetapi doa kita temanya kali ini adalah Paskah di tengah pandemi Corona. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik, tentunya tutup mata, lipat tangan. Perhatikan Kakak Risna ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya masih boleh bernafas. Bapak, kami saat ini akan merayakan Paskah. Terima kasih Bapak, tahun ini kami boleh merayakan Paskah juga. Meskipun kami merayakan Paskah di rumah, Bapak, kami tetap bersuka cita. Kami bersyukur Tuhan Yesus mau menyelamatkan kami. Ya Bapak, kiranya Paskah tahun depan kami boleh beribadah di rumah-Mu. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari virus corona. Berkatilah teman-teman, mama, papa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, itu contohnya. Tapi kakak akan menilai adik-adik menggunakan kata-kata adik-adik sendiri. Tentu adik-adik bisa berdoa dengan baik ya, bahkan lebih baik dari itu. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik boleh kirim videonya ke Facebook Sekolah Minggu untuk kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Kakak tunggu hari Kamis, Jumat, Sabtu ini ya. Jangan lupa ya adik-adik. Dan nanti untuk kriterianya akan kakak tampilkan setelah video ini. Dadah! Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan lagu pujian. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari kami bangun tidur hingga pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami.
saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, dan Tuhan boleh memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Waktunya kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik yang telah mempersiapkan Alkitabnya, silakan dibuka dari Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai 68. Nah, tema kita hari ini Yesus dan saksi dusta. Adik-adik, minggu lalu ada yang ibadah sekolah minggu online nggak? Wah, banyak sekali ya. Nah, adik-adik minggu lalu masih ingat gak cerita dari firman Tuhan dari Bang Reno? Iya. Wah, ingat ya, judulnya Yesus ditangkap. Nah, adik-adik, lanjutan firman Tuhan Yesus ditangkap, kita mau lanjut firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Nah, adik-adik yang sudah menemukan Alkitab firman Tuhan tadi, silakan ditandai menggunakan alat tulisnya atau menggunakan pembatas Alkitabnya. Nah, adik-adik, sebelum kakak Lina lanjut firman Tuhan hari ini, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus membawa dia ke imam besar yang bernama Kayafas. Di situ telah berkumpul para ahli kitab suci Taurat dan para tua-tua. Petrus mengikutinya dari kejauhan sampai ke tempat pelataran imam besar itu. Setelah ia masuk, ia pun duduk di antara para pengawal untuk mengetahui kesudahan perkara itu. Para imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu untuk menghukum Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat dijatuhkan hukuman mati. Namun tak satu pun mereka temukan kesalahan Tuhan Yesus, sekalipun banyak yang tampil dengan kesaksian palsu. Kemudian tampillah dua orang dan berkata, "Orang ini pernah berkata, dia dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kemudian berdirilah imam besar itu dan berkata kepadanya, Tidak maukah engkau menjawab satu saja dari semua yang mereka tuduhkan kepadamu?" Tetapi Tuhan Yesus diam saja. Lalu imam besar itu berkata lagi, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, benarkah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Perlukah ada kesaksian lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu? Ia patut dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan memukulnya. Ada juga yang melemparnya sambil berkata, Katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik, tadi adalah video bagaimana Tuhan Yesus diadili di hadapan Mahkamah Agama yang saat itu dipimpin oleh imam besar yang bernama Kayafas. Mereka ingin menghukum mati Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak menemukan kesalahan atau perbuatan Tuhan Yesus yang tidak baik. Saat itu, ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar berkata atau bersaksi dusta kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk berkata jujur dimanapun dan kapanpun, serta dimanapun kita berada. Kita harus berkata jujur, karena berkata jujur adalah sikap dan tindakan yang disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka ketika anak-anak Tuhan berbohong. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, anak Tuhan tak boleh bohong. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan.
anak Tuhan tak boleh berbohong. Tuhan tidak menyukai anak-anak yang suka berbohong. Nah, selesailah firman Tuhan kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan buat penyertaan dan berkat Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami. Saat tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh berkata jujur dimanapun dan kapanpun kami berada. Biarlah kami juga Tuhan berkati dalam setiap aktivitas kami, dalam sekolah kami, dalam studi kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan Tuhanlah yang boleh menyertai dan mau berkati mereka sehingga di minggu depan Tuhan kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus selalu berkata dan bertindak jujur ya, sama seperti firman yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya taruh ke dalam amplop. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat ibadah yang boleh berlangsung. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kami, agar kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh berlangsung. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh sinar wajah-Mu
Jangan lupa ya kakak tunggu untuk adik-adik yang kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah untuk mengirim video perlombaannya ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK. Kakak tunggu dari hari Kamis sampai hari Sabtu ini atau tanggal 18 sampai tanggal 20 minggu ini. Aktivitasnya jangan lupa dikerjakan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.